Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thais Novita dengan NIM 209200011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat peta konsep dari pelajaran bahasa Indonesia. Pertama, sejarah Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda. Kemudian bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kedua, fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Pertama, fungsi adaptasi dalam bahasa. Kedua, fungsi kontrol sosial. Ketiga, fungsi ekspresi dalam bahasa. Keempat, fungsi komunikasi dalam bahasa. Dari keempat fungsi tersebut, terdapat fungsi pelengkap. Pertama, fungsi lebih mengenal diri sendiri. Kedua, fungsi lebih mengenal orang lain. Ketiga, fungsi belajar mengamati dunia. Keempat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas. Kelima, fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan benar. Selanjutnya, ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua. Pertama, bahasa baku. Kedua, bahasa tidak baku. Dari kedua bahasa tersebut terdapat berbagai macam ragam. Pertama, ragam tulisan. Kedua, ragam lisan. Kemudian, ejaan. Di dalam ejaan terdapat penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari 1. Kata dasar, 2. Kata depan, 3. Imbuhan, 4. Pemenggalan suku kata, 5. Kata ulang, 6. Kata majemuk, 7. Kata baku dan kata non-baku. Kemudian kalimat efektif. Dalam penulisan kalimat efektif, perlu memperhatikan syarat-syarat dalam penulisannya. Pertama, sesuai EYD. Kedua, sistematis. 3. Tidak boleh boros dan bertele-tele. Keempat, tidak ambigu. Terakhir, diksi. Di dalam diksi terdapat bagian-bagian. Pertama, pengertian diksi. Kedua, fungsi diksi. Dan ketiga, ciri-ciri diksi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.